OTT KPK, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tiba di Gedung Merah Putih, Jakarta. Berjoget TikTok di tengah jalan, sekelompok pemuda ditangkap polisi. Akhir pekan kali ini, kami akan mengajak Anda menikmati keindahan kain songket Sipirok. Halo pemirsa, selamat siang. Senang sekali saya Yosan Purba kembali hadir dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik selama 90 menit ke depan. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya dalam iNews siang hari ini? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa, selama 60 menit ke depan kita memiliki informasi terkait bahaya rantai masker yang saat ini sedang tren digunakan oleh masyarakat. Apakah penting atau tidak penting menggunakan tali masker pada saat kita menyimpan masker kita? Dan pemirsa, inilah News Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari seorang ibu rumah tangga di Parepare, Sulawesi Selatan yang tertangkap tangan mencuri jutaan rupiah di acara pernikahan. Pelaku ditangkap oleh keluarga penyelenggara hajatan. Santi, ibu rumah tangga asal Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, tak mampu berbuat banyak setelah tertangkap tangan mencuri uang tunai senilai jutaan rupiah. Santi nekat mencuri pada acara pernikahan di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku berpura-pura menjadi kerabat dari pengantin pria dan memanfaatkan kondisi ramainya acara. Pelaku kemudian menyelinap masuk ke kamar pemilik rumah dan mencuri uang tunai senilai Rp2.544.000. Aksi pelaku terbongkar setelah salah seorang keluarga pengantin masuk ke dalam kamar dan melihat tasnya digeledah pelaku. Keluarga itu menghadiri acara pengantin. Ternyata setelah di dalam kamar dia, karena sementara itu punya anak kecil menyusui, melihat ada orang masuk di kamar sebelah. Setelah dicek, ternyata tasnya itu orang yang tadi menyusui yang digeledah, diambil uangnya. Saat ini pelaku dibawa ke Mapolsek Soreang, Kota Parepare untuk diproses lebih lanjut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansyari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi ditangkap warga lantaran dikira maling saat mendatangi rumah kos di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Oknum tersebut ditangkap setelah menodongkan senjata kepada warga. Seorang oknum polisi berinisial PN ditangkap setelah menakut-nakuti warga dengan airsoft gun. Warga mengira PN adalah maling karena menyelinap lewat atap, kemudian menuju kamar kos seorang wanita di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan, maksud kedatangan PN ke indekos tersebut ternyata untuk menemui seorang wanita berinisial F untuk urusan pribadi. Ada hubungan pribadi antara pelaku ini dengan saudari F. Karena tidak ketemu saudari F, tetangga kos yang lain di sini merasa resah karena ini adalah kos-kosan wanita. Lalu dihubungi pemilik kos. Kebetulan pemilik kos ini adalah orang tuanya dari saudari F. Pemilik kos datang bersama warga, lalu diamankan yang bersangkutan. Setelah diamankan, diserahkan ke Polsek Tanah Abang. Meski tidak terbukti adanya pencurian, namun pelaku sempat merusak sebuah pintu kamar indekos. Pelaku juga pernah merusak AC di indekos yang sama 2 pekan sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Ferry Saud Simanjuntak, korban penembakan oknum polisi, dimakamkan di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Korban tewas lainnya, Pratu Martinus, disemayamkan di rumah duka di Tangerang, Banten. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ferry Saud Simanjuntak tiba di rumah duka di Medan, Sumatera Utara. Ferry adalah pelayan KVRM di Cengkareng, Jakarta Barat yang tewas ditembak oknum polisi di tempat ia bekerja.
nga itong bagasan sa Tikyot. Ayah Ferry tak kuasa menahan duka hingga jatuh pingsan. Almarhum Ferry anak keempat dari 5 bersaudara. Ia merantau ke Jakarta selama 5 tahun dan menjadi tulang punggung keluarganya. Jiwa ini memang ada gimana ya? Aku aja ngomongnya udah sesak. Gimana? Dia ini adalah satu tulang punggung kami lah pokoknya. Cengkareng sini tanggal 31, balik sana tanggal 2. Pak, kapan Pak Bapak mengetahui Pak? Komunikasi lagi? Enggak ada. Setelah itu ada komunikasi lagi? Setelah upacara adat, jenazah Ferry langsung dimakamkan pada Jumat sore di TPU Kristen Kecamatan Kota Deli. Duka juga menyambut kedatangan jenazah Pratu Martinus Kardo Rizky Sinurat di Tangerang, Banten. Pratu Martinus juga menjadi korban tewas dalam insiden penembakan di Cafe RM. Pratu Martinus meninggalkan 3 orang anak, salah satunya masih duduk di bangku sekolah dasar. Jenazah Pratu Martinus dibawa ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara untuk dimakamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ferry Saud Simanjuntak merupakan salah satu korban penembakan oknum polisi yang telah dimakamkan di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Dan saat ini kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian. Betul sekali. Lalu bagaimana sebenarnya, apakah pihak keluarga ini sudah mendengar update dari kasus ini? Kita akan berbincang langsung dengan ayah korban, yaitu Bapak Mula Simanjuntak. Selamat siang Pak Mula. Selamat siang Pak. Baik Pak Mula, saat ini apakah pertama kali kami mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya anak Bapak. Dan saat ini apakah Bapak sudah mengetahui bagaimana kasus yang menyebabkan anak Bapak meninggal, Pak? Ya, hanya tahu gitu aja lah di TV. Baik, dari pihak kepolisian yang ada di Jakarta belum ada memberikan informasi update mengenai apa kasus ini, Pak? Ya nggak ada, belum ada. Baik, terakhir informasi yang Bapak tahu, bagaimana peristiwa yang menimpa anak Bapak, Pak? Saya tahu dari seorang oknum polisi juga. Di dekat rumah saya ada seorang polisi. Ya, dia memberitakannya bahwasanya anak saya ditembak di rumah sakit, di rumah makan Cengkareng pada hari Kamis. Baik. Jam 4 subuh. Berarti hingga saat ini belum ada pihak kepolisian yang datang ke rumah Bapak ataupun juga memberikan santunan? Oh, kalau kepolisian itu dari Medan Timur ya, Medan Timur sudah datang. Tapi dari Medan, itu kepolisian dari Medan, bukan dari Jakarta, dari Medan, Kecamatan Medan Timur. Gitu, Bapak Irjen Polisi wakilnya si Martuani, si Marmata, Tormin Siregar. Baik, putra Bapak merantau ke Jakarta sejak kapan, Pak? Ya, udah tahun 2012. Bekerja di rumah makan tersebut apa sempat berkali-kali pindah kerja? Ya, pertama dia kan di Tangerang. Pada waktu itu dia kerja di situ, bikin rumah sakit ibunda. Karena anakku ini dulu profesinya kan tukang bikin kanopi, bikin tangga. Baik. Dari stainless gitu. Jadi rupanya kacamata tahun 2014 dia nggak keluar dari situ gitu. Baik. Ya. Baik, kasus ini kan membuat anak Bapak meninggal dunia, Pak. Apa harapan Bapak terhadap kasus ini nantinya, Pak? Ya macam mana lagi dibilang? Kalau kayak saya selaku orang tuanya, nah terpukul kali lah memang. Baik. Kondisi keluarga saat ini, Pak, bagaimana? Apakah sudah mulai ikhlas menerima? Ya kayak ibu sendirilah dulu. Ya kan? Mau macam mana kita bilang lagi?
Nangis darah pun kita nggak mungkin duduk lagi. Ya kan? Iya, betul. Tuh. Tapi ya itu prosedur hukum lah, polisi lah gitu. Ya mudah-mudahan nanti dikasih tahu polisi, Baik. tampak lagi di TV kapan jatuhkan hukumannya entah Baik. hari-hari berikutnya nanti. Baik, Pak Mullah, sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita atas kasus ini. Kami hanya bisa berharap keluarga tetap tabah dan kita menunggu bagaimana proses selanjutnya dari pihak kepolisian. Terima kasih atas waktunya untuk berbincang di iNews Siang, Pak. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, sekelompok pemuda yang berjoget TikTok mengenakan seragam SD di Situbondo ditangkap polisi. Di hadapan personil polisi, pelaku meminta maaf kepada masyarakat karena telah mengganggu ketertiban. Aksi nekat sejumlah pemuda berjoget TikTok di tengah jalan Pantura, Situbondo berujung di kantor polisi. Dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum, polisi menciduk keempat pemuda tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Di hadapan pihak berwajib, pemuda-pemuda asal Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso itu menyatakan aksi joget mereka hanya sebatas konten hiburan semata. Dan kita ajak ke sini untuk lakukan pembinaan karena video itu dibuat di jalan raya walaupun itu dalam keadaan traffic light warnanya merah, posisi kendaraan berhenti, tapi tetap membahayakan pengguna jalan yang lain dan membahayakan untuk para pemuda itu sendiri. Polisi meminta agar konten video yang telah terlanjur viral itu dihapus dari media sosial masing-masing pelaku. Seluruh pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta maaf kepada masyarakat. Kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan apabila kami meninggali, kami siap untuk diproses hukum yang berlaku. Polisi mengimbau agar warga tidak mencontoh perilaku pemuda-pemuda ini karena selain berbahaya, berjoget di tengah jalan juga melanggar undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Dari Situbondo, Rizky Amirul, iNews melaporkan. KPK menangkap Gubernur Sulawesi Selatan bersama barang bukti 1 miliar rupiah. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.